Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak. Santoso. Saya Fadil TL Saujajar. Alhamdulillah kita masuk ke episode 3. Oh, ini udah mau lebaran aja Pak Ustaz ya? Alhamdulillah. Kita THR-nya udah dikirim belum? sudah Pak. Ke saya maksudnya. Oh gitu. Tapi kita mau meninggalkan bulan Ramadan ini kayak sedih banget ya Pak Ustaz ya. Kurang sedikit lagi. Sedih. Iya Pak. Kok sedih namanya? Karena Kan bisa makan di sini. karena nanti masuknya kembali normal. Oh iya. Oh, ternyata itu yang membuat sedih. Pak Ustaz, di episode 3 kali ini kita akan membahas tentang zakat. Biasanya kan teman-teman kalau udah mau hari raya H-7 atau H-10 sudah lagi sering-seringnya bayar zakat ya Pak. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak Ustadz, untuk ketentuan zakat itu seperti apa? Apakah zakat mal dan zakat fitrah itu harus dan harus bareng atau perhitungannya nanti seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Untuk permasalahan zakat ya. Ya. Ini langsung saja saya buka di kitab ini, namanya kitab Fathul Qarib bil Mujib, syarah dari Matan Ghaya wa Tahrib atau dikenal dengan Matan Abi Syuja. Ini syarah dari Matan Abi Syuja. Di sini dijelaskan bahwa zakat itu dibagi menjadi 5. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Jadi yang wajib dizakati itu ada 5. Yang pertama al-mawashi, hewan ternak. Yang kedua wal asman. Wal asman. Kemudian yang ketiga wazur. Bentar, tambah. Asman itu di sini dijelaskan dalam kitab ini wa urida biha az-zahab wal fiddah. Jadi yang pertama al-mawashi, hewan ternak. Jadi sebenarnya kalau dalam kitab ini ibaratnya harusnya dengan menggunakan kata na'am. Jadi an'am atau jamnya menjadi an'am itu yang lebih cocok karena hewan ternak yang dengan kaki 4. Ya, yang dijaga sapi paling kambing. Oh, yang mengaku. Kemudian yang berikutnya ya diantaranya onta. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya asman. Yang kedua yang diwajib zakati adalah asman. Asman itu berarti kalau punya emas dan perak. Dalam Al-Quran bahkan diancam walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dalam surat At-Taubah. Jadi barang siapa yang menyimpan harta berupa emas, perak dan dia tidak menzakati emas dan perak itu sudah haul, sudah 1 tahun berputar lebih dari 20 dinar nilainya, atau kalau sekarang 90 juta atau 60 juta ya? Nilai senilai itu 60 tahunnya dikatakan. Saya nggak bisa, saya belum ngekruskan ya. 20 dinar, 1 dinar itu berapa gram emas? Itu yang harus dari 20 dinar itu wajib zakat 2,5%. Nah, itu kemudian yang ketiga yang wajib zakat adalah zuru, pertanian. Pertanian yang dalam umur pendek. Istilahnya tanduran gugu. Kalau orang Jawa bilang gugu. Atau contohnya seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah astimar, buah-buahan. Itu juga wajib dizakati. Kemudian yang kelima urudut tijarah, harta perdagangan. Nah, 5 ini. Nah, emas perak ini juga dikiaskan kepada uang sekarang, uang kertas. Karena uang kertas dulu belum ada. Nah, ketika uang kertas sekarang, maka kiasnya adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, terus kemudian zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan ketika sudah haul, sudah 1 tahun dan nilainya di atas 20 dinar. Ini saya umpamakan saja, kalau umpama 20 dinar itu nilainya 60 juta, maka ketika 60 juta itu bertahan dalam setahun bahkan lebih, maka dia harus dikeluarkan 2,5%-nya. Itu zakat mal. Nah, kapan mengeluarkannya? Ketika sudah haul. Sudah haul itu sudah 1 tahun dan sudah jatuh nisabnya yang kedua. Nisabnya tadi
sudah 20 dinar, atau kalau dikurskan 60 juta atau misalnya 90 juta. Kalau sudah sampai nilai 60 juta maka dia harus dizakati. Berarti nggak termasuk penghasilan kita dikumpulkan dalam 1 tahun gitu? Enggak. Oh, beda ya? Jadi nisab itu adalah, jadi gini, maksudnya nisab itu sudah sesuai takararnya dalam setahun. Uang ini tidak kurang, uang 60 juta atau 90 juta itu ya seperti tabungan, itu tidak berkurang sama sekali. Bahkan mungkin kita punya tabungan sampai 50 juta, 700 juta. Nah itu maka yang karena nilainya sudah di atas 60 juta dan itu bertahan sampai setahun, nah kalau kita kan terpakai, nanti terpakai lagi. Jadi nisab, kemudian haul itu yang harus diperhatikan. Nisabnya kapan? Nisabnya sudah sampai ininya kapan? Misalnya 60 jutanya, nah misalnya bulan Ramadan jatuhnya, ya silakan kalau mau bayar bulan Ramadan. Tapi bayar bulan besoknya pun juga bisa. Yang penting dibayar tahun itu ya. Di tahun itu segera dibayar. Tahun itu ya. Iya. Kemudian kalau yang berikutnya yang asman ini zakatul mal ini termasuk di. Tapi untuk pelaksanaannya ketika bareng dengan Ramadan itu nggak apa-apa Pak ya? Nggak masalah kalau memang mau membarengkan seperti umumnya orang, zakat fitrah dibayarkan dengan zakat mal, silakan. Berarti nggak apa-apa Pak, kalau misalnya aku harus, tapi aku nggak sampai 60 juta nih. Kalau nggak sampai 60 juta belum haul biasanya, belum haul. Nah, kalau belum nisab ya, belum nisab kalau belum nisab. Ya. Dan juga harus setahun, sudah berjalan setahun haul, silakan. Tapi kalau mau mengeluarkan sudah nisab belum haul, ya silakan, ada pendapat yang membolehkannya. Silakan. Oh gitu. Berarti nggak sampai 60 juta nggak apa-apa ya gitu. Kalau itu sedekah nanti. Oh jatuhnya sedekah Pak ya? Karena belum nisab ya. Kalau mau nyaki zakat ya silakan, nggak masalah. Berarti, tapi belum kewajiban berzakat. Hampir bentar lagi kewajiban berzakat. Belum nisab gitu. Belum nisab ya. Oke. Menarik sekali teman-teman. Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, ketika kita mau zakat Pak Ustadz. Ya. Namun kita punya anak yang masih belum balik. Bagaimana Pak Ustadz untuk kita mau menjakatkan anak kita yang masih belum balik? Apakah diperbolehkan atau mungkin dibagi dulu terus? Ini anaknya mau dizakatkan ke masjid mana? Masjid dekat rumah Pak. Oh anaknya mau dizakatkan? Lu enggak maksudnya? Bukan dizakati. Menzakati. Ya, maksud saya. Kalau mau dizakatkan ya enggak apa-apa. Gimana Pak nanti? Gimana Pak Ustadz? Jadi zakat itu, kewajiban zakat itu memang zakat fitrah ya. Jadi dalam kitab ini, saya rujuk kitab ini, sebenarnya ada riwayatnya langsung yang menjelaskan bahwa kewajiban zakat itu demikian ada penjelasan hadisnya. Saya bacakan saja. Jadi faslun fi zakatil fitri wa tajibu zakatul fitri fi salasati asya. Jadi wajibnya zakat fitrah itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-Islam, yang pertama Islam, kemudian wa ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, terbenamnya matahari dari akhir bulan Ramadan. Jadi misalnya, jadi pergantian hari itu adalah terbenamnya matahari. Makanya kenapa kita di awal bulan Ramadan itu, kenapa kita sholat tarawih dulu? Karena pergantian hari itu adalah dengan terbenamnya matahari. Hilal itu akan tampak yaitu ketika terbenamnya. Makanya sebelum terbenam matahari itu kan kita mau lihat hilal itu kan menjelang mau maghrib kan. Iya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah wujudul fadli an wukuti iyalihi fi dzalikal yaum. Jadi kalau di keluarga itu ada makanan yang untuk hari itu atau besok, maka dia wajib zakat. Tapi kalau nggak punya makanan hari itu nggak wajib zakat. Berarti tidak memberatkan lah ya. Enggak. Jadi kalau bayi tetapi di dalam tanggungan orang kaya atau tanggungan orang yang mampu saat itu ada, maka ya wajib dizakati. Tapi nggak ada batas umurnya Pak Ustadz? Nggak ada. Bahkan ketika baru lahir pun langsung dizakati. Kalau memang di keluarganya punya atau mampu di dalam persediaan makanan hari itu atau besok. Nah, ini ngomong-ngomong soal zakat fitrah Pak Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan tentang kayak nisabnya tentang zakat mal. Kalau seandainya zakat fitrah ini ada
hitungannya nggak apa? Kalau zakat fitrah itu kan hitungannya satu sok. Sok itu sebenarnya kita masyarakat kita kan lebih banyak menggunakan timbangan ya. Kalau timbangan dia dikira ukurannya adalah 2,5 kilo biasanya. 2,5 kilo. Padahal kalau misalnya kita jadi amil ya, ini pengalaman jadi amil ya. Jadi sok itu kalau ingin bukti nyata ya, sok yang kita pakai untuk ukuran sok itu kan volume ya. Oh. Kalau ini yang kilograman berat. Nah ternyata di sok itu kadang 2,5 kilo itu masih ada sisa sekian, belum terisi, belum penuh. Oh, berarti Nggak valid. satu sok, nggak valid satu sok 2,5 kilo. Kalau pengen nyoba biasanya 2,7. Oh, dilebihkan ya. Cek dengan takaran sok itu, Oh. nanti itu baru satu sok. 2,7 ya. Ya, satu sok. Karena ini kan di dalam riwayatnya so'an min kuti baladi, satu sok dari makanan negerinya. Jadi kalau kita kan beras ya, nasi ya, maka satu sok dari beras itu. Tapi kalau saya makannya kentang berarti Iya, satu sok dari kentang. 2,5 dari. Iya, apa yang kita makan memang. Sangat inspiratif sekali. Tapi selain beras Pak Ustadz, kalau misalnya kita tambahkan apa gitu kayak Indomie atau mungkin sate gitu, Kenapa? nggak masuk ke zakat atau Nggak zakatnya masuk. ke zakat? Karena zakat fitrah itu adalah makanan yang dimakan sehari. Makanya di kitab ini silakan bisa dicek. Bisa baca. Enggak, ini bukan masalah bisa baca, tapi maksudnya kevalitannya. Kevalitannya. Jadi, wujudul fadli, adanya kelebihan putihi dari bahan makanannya dia, wa putiyali dan bahan makanan untuk keluarganya. Jadi dia bisa makan hari itu dan keluarganya fi dzalikal yaum dalam demikian itu hari. Jadi di hari itu dia punya lebihan dan keluarganya juga lebih. Jadi meskipun cuma misalnya 2 orang, meskipun hartanya sedikit, tapi untuk besok masih ada, ya harus zakat. Walaupun orang miskin. Paham maksudnya? Besoknya Karena masih punya stok untuk besok. stok untuk besok. Untuk besok kan karena dizakatkan dia tidak punya kan. Ya iya, kan yang dipikirkan hari ini, syariat itu ya Hari ini. makanya yang hari ini. Oke. Fi dzalikal yaum, di hari itu dia punya nggak lebihan. Kalau nggak punya ya Jangan. nggak masalah. Pending dulu teman-teman. Jadi pemahamannya hari rezeki itu yang didapat di hari itu. Makanya pemikiran kita kan, kalau kita itu kan menyimpan harta untuk sampai setahun depan, Ya, kira-kira jangka bulan waktu, depan. ya. Kalau dalam riwayat-riwayat hadis itu memang banyak, tapi memang ini bisa di apa istilahnya lebih di pemikirannya lebih dipanjangkan lagi. Kalau pemikiran orang-orang dahulu itu, jadi dalam bab masalah tawakal ya, diantaranya itu riwayat hadis dijelaskan dalam riwayat hadis tawakkalu, saya dilupakan riwayatnya ya. Jadi bertawakallah kalian seperti halnya burung. Burung itu berangkat di pagi hari, pulang di sore hari. Sudah dapat hasil. Dia dapat dari mana? Dia Pulangnya sore hari. berkelana. Dia berkelana keliling. Artinya yang dipikirkan bertawakallah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertawakal. Haqqa tawakkuli. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Tapi kalau kita semua prinsipnya makan hari ini, nyari hari ini, butuh hari ini dan nyari hari ini, nanti orang yang nggak ada orang kaya nanti, iya kan? Oh, iya. Kalau nggak ada orang kaya, bagaimana orang miskin yang lainnya? Siapa yang akan mencukupi mereka hari besoknya? Tidak ada pemerataan ya. Iya, makanya kita kenapa harus dipertimbangkan juga. Ini memang ada yang punya pemikiran itu, dasar darinya ada tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli. Bertawakallah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal. Sebagaimana burung tadi. Taghdu khimasan, dia pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, wa taruhu bitonan, dia kembali dengan membawa makanan sekaligus kenyang. Hal ini cukup untuk masalah makan saja. Tapi kita kan tidak cukup masalah itu ya. Iya. Ada kebutuhannya. Memang semakin banyak kebutuhan manusia itu sebenarnya menunjukkan hawa nafsunya tinggi dan juga mungkin juga kebodohannya tinggi. Saya nggak mengatakan orang bodoh, karena seperti ini contoh ya, saya ingin misalnya saya ingin menjadi orang kaya karena saya ingin nikmat dalam hidup.
Nah, itu hawa nafsu. nafsu. Tapi kalau ingin jadi orang kaya, ingin mencukupi kanan kirinya, keluarganya, itu baru orang kaya yang Pinter. hakiki, yang pintar. Karena kalau hanya untuk dirinya sendiri, maka itu kebodohan. Laisal ardu an kasrati aradin. Bukanlah kaya, laisal ghina an kasrati aradin. Bukanlah yang dikatakan kaya itu banyaknya harta. Walakinnal ghina nafs. Akan tapi yang dikatakan kaya itu adalah rasa cukupnya hati seseorang. Oh, sudah cukup, saya punya gaji sekian, ya sudah, saya bisa gunakan ini cukup. Jadi rasa cukup. Kalau masih punya kekurangan berarti kan fakir. Sekalipun orang yang kaya, mobilnya BMW atau GTW, itu kalau masih butuh sesuatu berarti fakir. Tapi kalau dia misalnya mengeluarkan uang 1 juta sekarang, atau mengeluarkan uang 50 juta pun, dia nggak butuh lagi, nggak butuh kembali uang itu, dia masih banyak, itu namanya orang kaya. Tapi kalau keluar 50 juta dan mengharapkan itu segera kembali, jadi fakir. Jadi konsep fakir miskin itu juga ada dalam Islam, juga ada. Tapi masing-masing konsepnya ada. Kenapa tadi saya bilang konsep untuk sehari makan hanya mikir sehari. Jadi syariat ini hanya mikir hari itu ada nggak. Nah, kalau hari itu ada, kemudian sisanya ada nggak, lebihan ada nggak. Kalau lebihan ada, dizakatkan. Artinya apa? Zakat ini berputar kepada kaum muslimin. Kalau dia punya, maka zakat hartanya itu akan diberikan kepada yang nggak punya. Innamas shadaqatu, sesungguhnya shadaqat itu zakat, dia tafsirkan zakat lil fuqara, yang pertama 8 asnaf atau 8 orang yang mendapatkan zakat itu fuqara, orang-orang fakir. Itu tadi, meskipun jenengan kaya dan banyak harta, tapi masih butuh harta, masih butuh beras untuk makan. Walaupun uangnya miliaran, tapi keluarnya juga miliaran, maka itu juga fuqara, fakir. Perlu dizakat ya. Iya, memang. Wal masakin, dan orang miskin, yaitu orang yang sudah punya pekerjaan tetapi memang kurang. Kalau fakir ini memang dalam riwayatnya memang fakirnya ada yang mengatakan memang nggak punya sama sekali ya. Kalau miskin ini ada tetapi nggak cukup. Juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi masing-masing pembahasannya ada. Nanti fuqara, masakin, nanti pembagian ini. Sangat menarik sekali ya bahasan zakat seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, udah mau hari raya, jangan lupa zakat sesuai apa yang kita bahas hari ini. Hitungannya harus tepat. Tutup dong Pak Ustadz. Sekali. Saya mengingatkan juga, karena ini kan akhir-akhir Ramadan ya. Ada Lailatul Qadar. Nah, carilah Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir fil witr. Jadi persungguhlah di dalam Lailatul Qadar, cari malam Qadar, itu artinya malam yang agung, malam yang pangkat, malam yang kedudukannya tinggi, dan itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik, entah itu pahalanya, entah itu segalanya, khairum min alfi syahr. Jadi saat itu, sesaat saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di situ dijelaskan kenapa baik. Tanazzalul malaikatu fihi warruh, tanazzalul malaikatu warruh fihi. Para malaikat, nanti pintu langit semua terbuka. Dalam riwayatnya bisa dicek di kitab tafsir At-Tabari. Itu dijelaskan, Imam At-Tabari menjelaskan semua pintu langit terbuka dan semua malaikat turun seperti konvoi. Maka penuh sesak di dunia ini malaikat. Dan ketika ada orang itikaf, ada orang beribadah, maka malaikat akan datang kepadanya dan mengucapkan salam, salamun hiya hatta matla'il fajr, atau salam itu ada yang dalam riwayatnya dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwa salam itu adalah keselamatan yang terjadi. Jadi di saat terjadinya Lailatul Qadar itu, dunia ini akan tenang. Saat itu, waktu itu akan tenang. Jadi nggak ada kejahatan di situ. Ciri-cirinya bahwa pagi harinya itu matahari bersinar tapi tidak mencorong panas. Jadi kemudian laharata wala baridata, tidak dingin malamnya, kemudian tidak juga panas. Kondisinya nyaman. Nah, itu masih panas ya Pak? Ya mungkin karena ruangannya beda sih. Ruangannya ini cukup sekian dari saya. Nih, channel saya silakan di subscribe, yaitu Reza Susanto. Kalau mungkin ada salah ucap saya dalam menjelaskan ini, mungkin juga masalah fakir tadi ya. Karena fakir tadi ada versi-versinya ya.
Kalau fakir versi fikih memang nggak punya sama sekali, kemudian dia membutuhkan bantuan. Itu kalau misalnya ada yang memperdebatkan masalah fakir ya. Tapi karena fakir ini juga dalam bab lain seperti bab tasawuf, bahwa fakir itu semua orang itu fakir. Kenapa seperti itu? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, bahwa kalian adalah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Maka saya katakan tadi fakir, tidak ada yang nggak fakir. Itu saja. Mantap. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada banyak kesalahan dari Anda, semoga diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga Mas Reza diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.